Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas pada awal minggu ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas berkat kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Pagi hari ini kami mau memulai segala aktivitas kami. Kiranya Tuhanlah yang mengawali hidup kami, mengawali segala pekerjaan kami, dan kami terus belajar di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 9 Mei 2022 tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 15. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Efesus 6 ayat 15. Marsipatu mapatmuna laho makarenggason barita nauli pardamaiani. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikianlah dikatakan. Untuk memenangkan peperangan, pasukan perang tidak boleh maju berperang tanpa perlengkapan perang yang baik. Prajurit harus berpakaian lengkap, peralatan lengkap, dan kesiapan yang mantap. Perlengkapan perang sangat dibutuhkan untuk keselamatan dan kemenangan. Pasukan perang memperlengkapi diri dengan baik agar mereka bisa mengalahkan pasukan lawan. Artinya, lawan dalam peperangan itu terlihat nyata, dan mungkin mereka akan menghadapi lawan yang sama kuatnya dengan mereka. Mereka menghadapi musuh, dan musuh mereka adalah musuh yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kesiapan seorang prajurit untuk dapat memenangkan pertarungan. Tetapi yang dimaksud Paulus kepada jemaat di Efesus adalah mereka juga harus benar-benar mempersiapkan diri di dalam berperang, dan di dalam peperangan harus menjadi pemenang. Tetapi berbeda dengan pasukan perang yang musuhnya kelihatan. Musuh orang-orang atau jemaat di Efesus pada waktu itu dan juga menjadi musuh kita sekarang adalah kekuatan dunia yang tidak dapat kelihatan dengan mata jasmani. Musuh yang tidak kelihatan itu tidak boleh dianggap enteng dan remeh. Tetapi jemaat harus benar-benar siap dalam kesiapan diri yang baik untuk bisa menjadi pemenang. Tentu hal itu jugalah yang menjadi nasihat bagi kita, karena saat ini, akhir-akhir ini, musuh-musuh rohani kita semakin dahsyat, kuat, dan hebat, hendak mengalahkan bahkan menghancurkan kehidupan manusia. Itulah sebab kita harus kuat dan tetap siap untuk bertarung melawan musuh-musuh kita. Kesiapan apakah yang harus dilakukan? Seperti jemaat di Efesus, kita pun haruslah memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani, perlengkapan perang dan senjata yang dari Allah. Karena musuh-musuh yang kita hadapi dalam pertarungan iman ini tidak terlihat nyata fisiknya. Seperti yang tertulis dalam ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan kita agar benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dengan memakai perlengkapan-perlengkapan senjata yang dari Allah. Dalam ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita bisa melihat musuh, maka pastilah kita bisa mempersiapkan diri dengan perlengkapan apa yang harus kita pakai untuk mengalahkannya, bukan? Kita katakanlah ketika musuh datang membawa pedang, maka kita pun harus memakai pedang untuk dapat mengalahkannya. Tetapi karena musuh kita sekarang adalah musuh yang tidak terlihat, tetapi kekuatannya melebihi kekuatan kita, maka bila kita tidak siap dengan kelengkapan perang, maka pastilah kita kalah. Karena musuh kita adalah iblis yang kekuatan dan kehebatannya jauh di atas kekuatan kita. Ketika seorang manusia berhadapan dengan iblis, pastilah dia akan kalah bila mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Karena memang kekuatan iblis itu berada di atas kekuatan dan kepintaran manusia. Tetapi iblis tidak berdaya di hadapan Allah. Oleh karena itu, untuk berperang melawan iblis, kita harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah, agar kita bisa bertahan dan bahkan menjadi pemenang. Apakah perlengkapan senjata Allah itu? Dalam ayat 14 dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan. Lalu di renungan kita pada hari ini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melakukan kehendak Allah kita tidak boleh bertindak semaunya. Kita harus mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, agar kita tahu perlengkapan apa yang harus kita kenakan. Bila kita ingin menang dalam pertarungan iman, maka kita harus memakai perlengkapan yang datang dari Tuhan. Karena bila kita memakai perlengkapan yang dari dunia ini, dan kita berusaha dengan kekuatan dan kemampuan diri, pastilah kita kalah dalam pertarungan iman ini. Oleh sebab itu, renungan kita pada hari ini meminta kita untuk bertarung dengan memakai perlengkapan senjata yang datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu bukanlah satu hal yang mudah kita kerjakan. Pertarungan iman di dalam melawan iblis yang tidak kelihatan, kita harus benar-benar mempersiapkan diri dengan mantap, dengan matang, supaya kita menjadi pemenang. Kita seringkan mendengar kata senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Ya, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak sekali orang yang tidak senang melihat kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan orang lain. Tetapi sebaliknya, hatinya senang bila orang lain susah, menderita, dan lain sebagainya. Dan masih banyak juga orang yang tidak suka dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Bila ada orang yang tidak suka dengan perbuatan baik saudara, apakah saudara berhenti berbuat kebaikan? Sekali-kali anak Tuhan tidak boleh berhenti berbuat kebaikan di dalam hidupnya. Bagaimanapun respon, sikap dunia atas dirinya, kebaikan dan keadilan itu harus tetap dinyatakan dalam kehidupan. Nasihat firman Tuhan pada hari ini, kita harus mengenakan kasut kerelaan. Melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak mengutamakan keinginan diri sendiri. Sebagaimanapun susah dan beratnya, kita harus dengan penuh semangat, dengan hati yang ikhlas dan penuh sukacita melakukan kehendak Allah. Apakah itu memberitakan Injil damai sejahtera? Injil damai sejahtera adalah berita baik yang datang dari Allah, yang memberikan ketenangan hati, sukacita, dan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu kapan dan bagaimana iblis itu menyerang hidup kita. Yang pasti, iblis tidak suka kita bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, bersiap sedialah di dalam hidupmu setiap saat, setiap waktu, dan jadikanlah firman Allah menjadi kekuatan, sumber hikmat pengetahuan bagimu di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kiranya Kristus Yesus menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kuat dan tegar dan tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan, sehingga kami kuat untuk terus memberitakan Injil damai sejahtera. Engkaulah ya Tuhan yang memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang kami perlukan
di dalam pertarungan iman kami di dalam hidup ini, sehingga dengan perlengkapan senjata Allah kami boleh memenangkan pertarungan iman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.